Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sumantri Rezekina Harahap dengan NIM 2314040008 dari Tadris Matematika C. Dengan mata kuliah Geometri Analitik Bangun Ruang, dosen pengampu Bu Fitria Mardika MPD. Materi pembahasan saya adalah kuasa, garis kuasa, serta berkas lingkaran. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kuasa lingkaran. Kuasa pada lingkaran atau K menggambarkan posisi sebuah titik pada lingkaran. Posisi seperti posisi titik P X1, Y1 terhadap lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kita perlu mensubstitusikan nilai X ke X1 dan Y ke Y1. Seperti yang sudah saya buat ini, berarti K sama dengan X1 dikurang min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat. Berarti kuadrat dari jarak kuadrat adalah jarak P X1 dan Y1 terhadap titik pusat. Seperti yang sudah saya buat ini adalah jarak terhadap titik pusat. Kegunaan nilai kuasa suatu titik pada lingkaran. Setelah diperoleh kuasa suatu titik terhadap lingkaran, maka nilai kuasanya bisa digunakan untuk menentukan letak titik terhadap lingkaran, yaitu jika K besar 0, maka titik ada di luar lingkaran. Jika K sama dengan 0, maka titik terletak pada lingkaran. Jika K kecil 0, maka tidak terletak di dalam lingkaran. Contoh 1, tentukan posisi titik min 2,1 terhadap lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Berarti di sini kan R-nya itu adalah 25. Berarti yang pertama adalah kita substitusikan dulu nilai X-nya dengan posisi titik, yaitu min 2 dan Y-nya dengan 1. Nah, seperti ini. Berarti min 2 dikurang 2 sama dengan min 4 kuadrat. Tambah 1 tambah 3 sama dengan 4 kuadrat. Berarti min 4 dikali min 4 kuadrat sama dengan 16. 4 kali 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti 16 tambah 16 sama dengan 32. Berarti di sini kita dapat melihat R-nya itu lebih kecil daripada hasilnya si 32. Berarti posisi titik min 2,1 berada di luar lingkaran X min 2 kuadrat tambah Y 3 kuadrat sama dengan 25. Posisi titik P X1, Y1 terhadap lingkaran X2 tambah Y X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, yaitu kuasa sama dengan X tambah Y tambah AX tambah BY tambah C. K kecil 0 berarti titik P-nya berada di dalam lingkaran. K sama dengan 0 berarti titik P-nya pada lingkaran. K besar 0 berarti titik P-nya di luar lingkaran. Contohnya, tentukan posisi 4,3 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X dikurang 2Y dikurang 54 sama dengan 0. Penyelesaian, X2 kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 2Y. Nilai X dan Y kita substitusikan ke 4 sama 3, yaitu 4 kuadrat 4 dikuadratkan dengan 4 kuadrat 2 tambah 3 kuadrat 2 tambah 6 kali 4 dikurang 2 dikali 3 kurang 54. Hasilnya adalah 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9, 6 kali 4 sama dengan 24, dikurang 2 kali 3 sama dengan 6, dikurang 59. Hasilnya adalah
min 11. Berarti di sini kita dapat melihat min 11 itu lebih kecil daripada 0. Berarti titik P titik 4,3 berada di dalam lingkaran. Sekarang pembahasan kedua yaitu garis kuasa. Garis kuasa adalah misalkan ada dua buah lingkaran, terdapat titik yang memiliki kuasa yang sama terhadap lingkaran tersebut. Himpunan semua titik kuasa atau memiliki kuasa yang sama terhadap dua lingkaran akan membentuk suatu garis yang dinamakan sebagai garis kuasa. Garis kuasa itu tegak lurus dengan garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran. Beberapa sifat garis kuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis kuasa dari dua buah lingkaran selalu bergerak tegak lurus terhadap garis sentralnya. Yang kedua, apabila kedua lingkaran saling bersinggungan, maka garis kuasanya adalah garis singgung di titik singgungnya. Yang ketiga, jika kedua lingkaran saling berpotongan, maka garis kuasanya adalah tali busur persekutuannya. Yang keempat, tiga buah lingkaran hanya mampu satu kuasa, yaitu titik potong dari kuasa setiap buah lingkaran. Cara menentukan garis kuasa. Misalnya ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran yang pertama x kuadrat tambah y kuadrat tambah a1x tambah b1x tambah c1 sama dengan 0. Dan lingkaran kedua x kuadrat tambah y kuadrat tambah a2 kuadrat tambah b2y tambah c2 sama dengan 0. Garis kuasanya adalah lingkaran 1 dikurang lingkaran 2 sama dengan 0 atau diselisihkan. Seperti ini. L1 lingkaran 1 kita buat garis memanjang, yaitu setelah itu kita kurangkan karena kita mau mencari selisihnya, dan hasil dari sini adalah kita samakan yang sejenis. Ini kan x2 dikurang x2 dan y2 dikurang 2 tuh y kuadrat, x kuadrat dikurang x kuadrat kan habis, sama seperti y kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan itu nilainya habis. Berarti di sini tinggal a sama b-nya, berarti kita satukan dan x-nya kita keluarkan, sama juga dengan b-nya juga begitu. Kita samakan dan y-nya kita taruh di luar, dan c tinggal kita satukan saja. Contoh soal garis kuasa yaitu diketahui persamaan lingkaran yang pertama x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x dikurang y kurang 12 sama dengan 0, dan dan lingkaran yang kedua x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x dikurang 8y dikurang 19 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis kuasa dari dua lingkaran tersebut. Seperti yang tadi, langkah pertama adalah kita selisihkan dulu. Berarti x1 dikurang L1 dikurang L2. Sama seperti yang sudah saya buat, x2 dikurang x kuadrat dikurang x kuadrat 0, y kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0. Min 4x dikurang min 2x sama dengan 6x. Min 6y dikurang min 8y sama dengan positif 2y. Min 12 dikurang min 19 sama dengan 7. Berarti persamaan garis kuasanya adalah 6x ditambah 2y tambah 7 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu berkas lingkaran. Berkas lingkaran adalah sejumlah lingkaran yang dibuat dari garis kuasa. Persamaan berkas lingkaran yang dibuat dari perpotongan lingkaran 1 dan lingkaran 2 dirumuskan dengan lingkaran 1 ditambah lambda lingkaran 2 sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah diketahui dua buah lingkaran L1 lingkaran 1 x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2y dikurang 4y dikurang 6 sama dengan 0, dan L2 atau lingkaran 2-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x dikurang
L2-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 4X dikurang 6Y sama dengan 0 saling berpotongan. Tentukan berkas lingkaran yang melalui titik potong lingkaran tersebut melalui 2.1. Langkah pertama adalah kita harus mencari lambdanya terlebih dahulu. Setelah kita mencari lambdanya, barulah kita bisa mengerjakannya atau kita mendapat titik potong lingkaran tersebut. Di sini saya sudah mendapatkan lambdanya, teman-teman sekalian bisa memperhatikannya. Dan setelah itu, setelah dapat lambdanya, kita masukkan ke soal yang tadi dan kita bagikan dengan 2. Itu nilainya 2x kuadrat tambah 4y kuadrat dikurang 11y. Hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 5x dikurang 11y dikurang 9 sama dengan 0. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.